sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi hanya melakukan satu kali saja. Setelah itu rukuknya selalu pada lutut. Posisi tangan pada saat rukuk ketika pada lutut ini ada dua cara. Boleh jari-jarinya ditaruh di bawah lutut, boleh juga ditaruh di belakang lutut. Berarti tangannya ini ke samping, ya, ini misalnya lutut, ini tangannya ke samping ini, sehingga ujung-ujung jari ini berada di belakang lutut. Itu semuanya sahih, bisa dilihat dalilnya dalam kitab Diktat Salat karya Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah. Kemudian rukuk seperti ini masih dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Itu tampaknya karena beliau tidak mengetahui bahwa hadis itu sudah mansukh. Sementara mayoritas atau seluruh sahabat yang lain tidak ada lagi yang melakukan rukuk seperti ini. Bab istiwa'idz dhahri fi ruku' wal itmi'nani fi. Bab lurusnya punggung pada saat rukuk dan tumakninah pada saat rukuk. 454 wa 'anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina as-sajdataini wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ma khala selain al-qiyama wal qu'ud, berdiri dan duduk tahiyat maksudnya, qariban minas sawa. Jadi maksudnya rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu panjangnya hampir sama. Yang beda hanyalah berdiri lebih panjang karena membaca surat, dan juga duduk terakhir karena membaca tasyahud dan sholawat dan seterusnya. Yang dimaksud tumakninah itu adalah sekira seseorang membaca satu kali tasbih subhanallah, maka rukuk ketika membaca satu kali tasbih sudah sah salatnya. Tetapi minimal sempurna itu adalah membaca 3 kali tasbih. Lebih utama lagi 10 kali tasbih, dan hadisnya dikatakan hasan insyaallah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun babnya istiwa'idz dhahr, lurusnya punggung, ini diriwayatkan juga di dalam kitab Ibnu Majah bahwasanya seandainya air ditaruh di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya airnya tidak akan mengalir karena lurusnya punggung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab doa fi ruku', bab doa pada saat ruku'. 455 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Hadis ini menunjukkan bahwa rukuk dan sujud bacaannya adalah sama, dan ini dilakukan oleh Nabi di akhir hayat beliau setelah turunnya surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika, maka beliau mengatakan wa bihamdik, wastaghfir, maka beliau mengatakan Allahumma ighfirli. Adapun khilafiyat pada hadis ini, menurut mayoritas para ulama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdoa pada saat rukuk, karena Allahumma ighfirli itu adalah doa. Menyelisih mereka, Imam Malik rahimahullah memakruhkan doa pada saat rukuk. Beliau mengatakan doa itu hanya pada saat sujud saja, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amar ruku' fa'azimu fihi rabb. Kalau rukuk agungkanlah Allah, wa amma sujud fajtahidu atau fa'aksiru fid du'a. Tapi kalau sujud perbanyaklah doa. Karena itu kalau kita sudah selesai membaca doa rukuk dan imamnya belum selesai membaca doa rukuk, boleh kita berdoa apapun, tidak ada masalah, karena rukuk juga termasuk tempat-tempat doa berdasarkan hadis ini Allahumma ighfirli. 456 wa anha ukhra yata'awwalul Quran, beliau mengamalkan Al-Quran, yaitu maksudnya surat An-Nasr yang tadi
kita sebutkan. Babu fadlillahumma rabbana lakal hamdu. Bab fadilah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu pada saat i'tidal. 457. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Hadis ini menunjukkan fadilah ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila sesuai dengan ucapan malaikat, maka seluruh dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang akan datang tidak ada jaminan. Karena itu merupakan khususiyah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun khilafiyat pada hadis ini diperselisihkan apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah karena di sini Nabi mengatakan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah. Berarti makmumnya tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun mazhab Syafi'i, makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dasarnya adalah sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi ya silahkan aja, mau pakai sami Allahu liman hamidah sah, mau tidak pakai sami Allahu liman hamidah ketika kita makmum ya, maka juga tidak ada masalah berdasarkan zahir hadis ini. Faqulu berarti tanpa membaca sami Allahu liman hamidah. Waalaikumsalam. Kemudian bacaan tahmid pada saat i'tidal ini ada 4 macam. Yang pertama Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang kedua ditambahi wawu Allahumma rabbana walakal hamdu. Yang ketiga dikurangi Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang keempat dikurangi Allahumma tapi ditambah wawu rabbana walakal hamdu. Semuanya sahih. Dalilnya bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun yang paling lengkap ya Allahumma rabbana walakal hamdu. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama juga apa yang dimaksud wafaqa, sesuai dengan para malaikat. Ada yang mengatakan sesuai waktunya. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah selesai, maka langsung kita mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Maka sesuai dengan ucapannya malaikat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan sesuai maksudnya ikhlasnya dan khusyuknya. Kalau ikhlasnya dan khusyuknya sesuai dengan malaikat meskipun waktunya tidak sama, maka itulah yang mendapatkan fadilah ini. Karena itu kita ucapkan tahmid ini dengan sangat khusyuk, diusahakan dengan sangat khusyuk sehingga betul-betul sesuai dengan para malaikat rahimahumullahu ta'ala. 458 wa anhu radhiyallahu anhu qala la uqarribanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul aku akan dekatkan salat Nabi, maksudnya akan saya praktekkan salat Nabi sehingga salatku betul-betul dekat atau persis dengan salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi raq'atil akhirah min salatil zuhri wa salatil isya wa salatis subh ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar. Ini yang dimaksud adalah kunut nazilah. Isinya mendoakan kebaikan untuk orang-orang beriman dan melaknati orang-orang kafir. Maka kunut ada 3. Ada kunut nazilah ketika ada bencana terhadap umat Islam, ada kunut subuh, ada kunut witir. Dan menurut hadis ini kunut itu dilakukan ba'dama yaqul,
setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bukan sebelum rukuk ya. Adapun Imam Malik kunutnya sebelum rukuk, maka wajar kalau di Indonesia kunutnya setelah i'tidal berdasarkan hadis ini sesuai mazhab Syafi'i, dan wajar kalau di Maroko kunutnya sebelum rukuk berdasarkan pendapat Imam Malik rahimahullah. 459 wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana al-kunutu fil maghrib wal fajr. Dulu kunut dilakukan pada waktu maghrib dan subuh, tapi itu di awal-awal Islam, kemudian oleh Nabi SAW tidak dilakukan lagi selain subuh. Demikian mazhab Syafi'i. 460 wa an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi falamma insarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Hadis ini menunjukkan fadilah mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih pada saat i'tidal. Maka tahmidnya i'tidal itu minimal adalah Rabbana walakal hamdu. Kalau mau ditambah boleh hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, boleh juga mil as-samawat atau mil us-samawat dan seterusnya. Kalau mau lebih lengkap lagi ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu dan seterusnya. Adapun yang hamdan katsiran ini fadilahnya adalah 30 sekian malaikat yabtadirunaha, bercepat-cepat untuk menulisnya yang pertama kali kalimat tersebut. Maka ini satu doa i'tidal yang perlu dihafalkan oleh santri-santri kita karena fadilahnya yang sangat besar. Berapa malaikat yang menulisnya? Para ulama mengatakan 34 malaikat. Karena kata-kata bid'ah itu antara 3 sampai 9. Nah, di sini bid'atan wa 30 itu maksudnya 34 malaikat. Kenapa 34? Karena hurufnya itu juga 34. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kalau dihitung 34. Dalam riwayat Muslim bukan 34 malaikat tapi 12 malaikat. Kenapa 12? Sesuai jumlah kata. Ada 12 kata pada kalimat ini. Jadi satu hurufnya disiapkan oleh Allah satu malaikat, atau satu kalimat, satu katanya disiapkan oleh Allah satu malaikat. Dalam riwayat yang lain ada tambahan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka tambahan ini juga boleh ditambahkan pada saat i'tidal ya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bab tuma'ninah hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'. Bab tuma'ninah ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. 461 wa an Anas radhiyallahu anhu annahu kana yan'atu lana, dia mensifatkan kepada kami salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama hatta naqula qad nasiya. Beliau berdiri i'tidal sampai kami mengatakan Nabi ini lupa ini. Maksudnya saking lamanya berdiri i'tidal atau saking tumakninahnya dalam berdiri i'tidal. Hadis ini menunjukkan bahwa i'tidal itu bukanlah rukun yang harus pendek. Kalau mazhab Syafi'i kan mengatakan i'tidal itu rukun pendek. Kalau dipanjangkan salatnya batal, kata mazhab Syafi'i. Nah, ini hadis ini menolak pendapat tersebut, bahwasanya i'tidal meskipun dia rukun yang pendek tapi boleh dipanjangkan. Imam Nawawi meskipun beliau mazhabnya Syafi'i tapi beliau menyelisih mazhab Syafi'i dalam hal ini. Beliau mengatakan al-jawabu ala hadzal hadits sa'ab. Menjawab hadis ini susah.
Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dijawab, ya sudah, diamalkan saja sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya imam-imam Syafi'iyah atau NU itu kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Adapun kita, karena kita tidak bermadhab Syafi'i, rata-rata kita membaca mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Lebih bagus lagi ditambahkan tadi ahlul tsana'i wal majdi ahkum qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait ahaq wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Karena itu sunnah yang sudah ditinggalkan orang. Babun yahwi bit takbir hina yasjud, bab turun membaca takbir ketika sujud. 462 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim. Ini menunjukkan bahwa menyebut nama-nama orang di dalam salat tidak membatalkan salat, yaitu pada doa kunut nazilah. Karena Nabi juga mengatakan fayaqulu Allahumma anjil Walid bin al-Walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, ini saudaranya Khalid bin Walid. Maka Walid bin Walid ini lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid bin Walid yang masuk Islamnya belakangan pada tahun 8 Hijriyah, pada saat sebelum Fathu Makkah. Wa Salamah bin Hisham, ini siapa ini? Saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal kan namanya Abu Jahal bin Hisham, ini Salamah bin Hisham. Wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, Ayyash bin Abi Rabi'ah ini saudara seibunya Abu Jahal. Wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wa ta'ataka ala Mudar, ya Allah tekanlah injakanmu kepada Mudar. Yang dimaksud Mudar ini Quraisy, karena Quraisy ini dari keturunan Mudar. Dan yang dimaksud injakan adalah siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alha alaihim sinin kasini Yusuf, jadikanlah atas mereka paceklik sebagaimana pacekliknya Nabi Yusuf. Nah, yang didoakan adalah wa ahlul masyriq, yaitu orang-orang Quraisy, yauma idzin min Mudar mukhalifuna lahu. Nah, jadi Nabi di Madinah, kemudian orang-orang kafir di Mekah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan paceklik, sehingga tidak mengganggu, ya, karena paceklik di Mekah tidak mengganggu di Madinah, jaraknya jauh. Nah, sekarang kalau kita mendoakan ini untuk orang-orang Indonesia, gimana ini? Bisa jadi tidak cocok, ya. Karena kalau kita doakan paceklik untuk orang Indonesia yang kurang ngajar kepada ulamanya, nanti pacekliknya mengenai Indonesia, ya kita kena semua. Maka wallahu a'lam, menurut saya tidak relevan doa ini untuk doa kunut nazilah kita, wallahu a'lam. Dan memang doa itu harus kita hayati maknanya, jangan hanya sekedar doa. Sebagian orang hanya sekedar doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama wa talatil uruq, padahal belum minum apa-apa. Nah, ini berarti enggak meresapi doanya. Demikian juga diceritakan oleh Syekh Utsaimin, ada orang tawaf, dia membaca doa Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nah, karena doa itu ada dalam Quran, padahal itu enggak relevan untuk dia. Ada juga yang berdoa ketika tawaf, ya doa-doa yang tidak pantas, ya. Doa-doa yang khusus untuk para nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, nah, tidak relevan. Maka wallahu a'lam. Waj'alha 'alaihim sinin kasini Yusuf, ini kalau saya tidak mau membacanya pada saat doa kunut nazilah untuk orang-orang Indonesia yang kurang ngajar kepada ulama kita, karena pacekliknya juga akan mengenai kita. Wallahu a'lam bissawab. Karena di sini dijelaskan wa ahlul masyriq, nah, berarti yang didoakan itu ahlul masyriq yang tidak sambung, tidak gabung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu fadli sujud, bab fadilah sujud. 463 wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami bisa melihat Allah pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan hal tumaruna fil qamar, apakah kalian debat
dalam masalah bulan Lailatul Badr pada malam purnama, yaitu malam 15, hari 14 malam 15 malam purnama. Laisa dunahu sahab, yang tidak ada awan. Qalu la ya Rasulullah. Qala fa hal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fayaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Faminhum man yattabi'u syamsa wa minhum man yattabi'ul qamar wa minhum man yattabi'ut tawaghit. Taghut itu diperselisihkan tafsirannya oleh para ulama, tapi yang paling terkenal adalah kullu ma ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridha untuk disembah, itu namanya taghut. Adapun disembah tetapi tidak ridha seperti para malaikat atau Nabi Isa, maka bukan termasuk taghut. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha fayatihimullah fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafna. Jadi setelah orang-orang kafir itu mengikuti Tuhan-Tuhan mereka, tersisa muslim dan munafik, kemudian Allah datang dalam rupa yang tidak sesungguhnya Allah, maka dia mengatakan saya Tuhanmu. Nah, kaum mukminin mengatakan enggak, ini tempat kami tetap di sini, saya tidak mau mengikuti kamu, kamu bukan Tuhan kami. Fayatihimullahu azza wa jalla fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Nah, kemudian Allah datang lagi dalam rupa yang sesungguhnya, yang sesuai kita ketahui dari dalil-dalil ayat-ayat Quran, sehingga ketika kita melihatnya kita mengatakan anta rabbuna. Jadi maksudnya pada awal tadi Allah datang dalam rupa yang tidak kita kenal sesuai ayat-ayat Quran. Misalnya matanya satu misalnya, atau picek, ya matanya picek. Nah, padahal dalam hadis Nabi mengatakan rabbukum laisa bi'awar, Tuhan kalian itu matanya tidak picek. Nah, kemudian pada kali yang kedua ini datang dalam bentuk yang sesungguhnya, yang kita mengenalinya dari dalil-dalil Quran maupun as-sunnah. Fayad'uhum fayudrabus sirat baina dhahranai jahannam fa akunu awwala man yajuzu minar rusul bi ummatihi, yajuz melewati, ya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul wa kalamur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Nah, makanya sebagian orang kalau melewati jembatan membaca doa ini, Allahumma sallim sallim. Ya menurut saya tidak bisa dijadikan dalil begitu, ya. Ya, jadi bukan berarti sunnah doa melewati jembatan adalah Allahumma sallim sallim, enggak begitu. Ini cerita tentang kondisi di akhirat. Tapi doa seperti itu yang enggak ada masalah, tapi tidak diyakini sebagai suatu sunnah. Wa fi jahannam kalalib, di jahannam ada cantolan-cantolan, gantolan-gantolan mithlu syauqith sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Hal ra'aitum syauqas sa'dan? Qalu na'am. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Jadi semua yang di neraka itu besar-besar, sehingga Nabi mengatakan la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Dalam hadis yang dhaif disebutkan inna ahlan nari ya'dhumun, sesungguhnya penghuni neraka itu menjadi besar-besar, meskipun maknanya sahih dari hadis-hadis yang lain, karena dalam hadis yang sahih disebutkan satu gigi orang kafir sebesar gunung Uhud. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Qala takhtafun nasa bi'amalihim, menyambar manusia dengan sebab amal-amal mereka. Faminhum may yubaq, ada yang dihancurkan, dibinasakan bi'amalih. Wa minhum may yukhardal, ada yang diremukkan. Kalau di bawah itu yukhardal diartikan yamilu ilaiha, ya, miring kepadanya. Ada juga para ulama yang mengartikan yukhardal itu diremukkan sehingga menjadi kecil-kecil seperti khardal. Khardal itu kan biji sawi yang kecil. Tsumma yanju, kemudian dia selamat. Jadi dedel-duel badannya, jadi remuk tapi masih bisa selamat, tidak hancur, tidak masuk ke dalam neraka. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amarallahu al-malaikata ay yukhriju man kana ya'budullah fayukhrijunahum
wa ya'rifunahum bi atharis sujud wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud fayakhrujuna minan nar fa kullu bani adam ta'kuluhu an-nar illa atharas sujud. Setiap manusia dilahap api kecuali bekas-bekas sujud. Bekas sujud ini ada yang mengatakan anggota-anggota sujud yang 7, berarti jidat, kemudian telapak tangan, kemudian lutut, kemudian telapak kaki. Tapi yang lebih kuat insyaallah maksudnya atharas sujud itu adalah wajah, karena dalam riwayat Imam Muslim illa darati wujuhihim, berarti yang tidak dimakan oleh neraka itu adalah wajahnya. Nah, karena wajahnya masih utuh sehingga masih bisa dikenali oleh ahli jannah ini. Fayakhrujuna minan nar qad imtahashu, mereka sudah gosong. Fayusabbu alaihim ma'ul hayati fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sail, maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya al-hibbah, bukan habbah ya, tapi hibbah. Hibbah itu adalah biji-bijian yang bukan makanan pokok, disebut hibbah. Adapun yang makanan pokok, maka dalam Quran kita temukan kata-kata kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah fi hamilis sail, pada tanah yang terbawa air, terbawa banjir. Jadi banjir kan membawa tanah. Nah, hamil itu tanahnya yang terbawa, sail itu airnya atau banjirnya. Thumma yafrughullahu minal qada' bainal ibad wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar wa huwa akhiru ahlin nari dukhulanil jannah. Orang yang terakhir masuk ke dalam jannah namanya Juhainah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain tetapi dhaif, inda Juhainah al khabarul yaqin. Jadi pada saat Juhainah ini sudah masuk jannah terakhir kali, maka para ahli jannah mengatakan Juhainah ini membawa berita yang yakin, karena dia sendiri yang mengalami siksa dalam neraka. Muqbilun biwajhihi qibalan nar fayaqulu ya rabbi isrif wajhi 'anil nar qad qashabani. Qashabani di bawah ada ya, adzani mengganggu saya, rihuha baunya, wa ahraqani dan membakar saya, zakauha panasnya. Jadi neraka itu panasnya dahsyat dan baunya juga dahsyat, maka siksaannya bertumpuk-tumpuk, siksaan panas, api, dan siksaan dingin sebagaimana yang kemarin sudah kita baca hadisnya, kemudian juga siksaan bau. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fayaqulu hal asaita atau hal asita, dua qiraah, in fu'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalik fayaqulu la wa izzatik, menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat Allah. Wa izzatik ini sifat Allah. Fayu'tillahu ma yasha'u min ahdin wa mitsaqin fayasrifu Allahu wajhahu 'anil nar fa idza aqbala bihi 'alal jannah ra'a bahjataha, keindahan jannah. Sakata ma syaa Allahu ay yaskut thumma qala ya rabbi qaddimni inda babil jannah fayaqulu Allahu lahu alaysa qad a'taita al-uhuda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta fayaqulu ya rabbi la akunu ashqa khalqik fayaqulu fama asita in u'tita dhalika alla tas'ala ghairah fayaqulu la wa 'izzatik la as'alu ghaira dhalik fayu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mitsaqin fayuqaddimuhu ila babil jannah fa idza balagha babaha fara'a zahrataha, zahrah keindahan sama dengan bahjah, wa ma fiha minan nadrah keindahan sama dengan bahjah, wasurur dan kebahagiaan. Fayaskutu ma syaa Allahu ay yaskuta fayaqulu ya rabbi adkhilnil jannah fayaqulu Allahu wayhaka ya ibna adam ma aghdaraka, betapa khianatnya kamu. Alaysa qad a'taital ahda wal mitsaqa alla tas'al ghayra alladhi u'tita fayaqulu ya rabbi la taj'alni ashqa khalqik fayadhaku Allahu minhu, Allah pun tersenyum kepadanya. Maka ini termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tersenyum. Laisa kamitslihi syai'. Thumma ya'dhanu lahu fi dukhulil jannah fayaqulu tamanna fayatamanna hatta idza inqata'at umniyatuhu qala Allah zid min kadza wa kadza
aqbala yudhakkiruhu rabbuh hatta idza intahat bihil amaniyu qala Allah Ta'ala laka dzalika wa mithluhu ma'ah. Kamu mendapatkan yang kamu angan-angankan dan semisalnya, berarti 2 kali lipat. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla laka dzalika wa 'asharatu amsalihi. Kamu mendapatkan itu dan 10 kali lipatnya. Qala Abu Hurairah lam ahfad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qawlahu laka dzalika wa mithluhu ma'ah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri ini sami'tuhu yaqul dzalika laka wa 'asharatu amsalihi. Jadi Abu Hurairah dari awal hadis ketika menceritakan hadis ini, Abu Sa'id diam, tidak berkomentar. Begitu sampai di akhir hadis dia mengatakan kamu dapat 2 kali lipat. Baru Abu Sa'id mengatakan, oh bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Tapi karena dua-duanya mendengar dari Nabi SAW, maka dua-duanya sahih, karena menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua sahabat Nabi adalah orang yang adil, riwayatnya diterima dari Rasul SAW. Nah, untuk hal seperti ini tentu saja yang diambil yang lebih banyak, karena kalau diambil yang lebih banyak maka yang sedikit itu sudah masuk di dalamnya. Babu sujud ala sab'ati a'dhum. Jadi itu nikmat terakhir untuk penghuni jannah yang terakhir itu adalah 10 kali lipat dari dunia yang dia angan-angankan. Bagaimana lagi dengan yang masuk jannah sebelum-sebelumnya? Maka mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Bab sujud ala sab'ati a'dhum, bab sujud pada 7 tulang, maksudnya 7 anggota badan, sebagaimana dalam hadis yang lain sab'ati arabin. 464 an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ala anfih wal yadaini wal rukbatain wa atrafil qadamain wa la naqfita, dan kami tidak mengumpulkan atau tidak menahan athiyaba, baju, wasya'ara, dan rambut. Hadis ini menunjukkan bahwa 7 anggota sujud harus menempel pada tanah pada saat kita sujud. Adapun khilafiyahnya pada kata-kata angfihi, hidungnya, karena Nabi ketika menyebutkan jidat beliau menyebutkan menunjuk kepada hidung, maka diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang kita pakai adalah bahwa jidat plus hidung semuanya harus menempel ke tanah. Kalau salah satunya saja maka tidak sah atau tidak cukup. Pendapat yang paling aneh, Abu Hanifah mengatakan mukhayyar, silahkan pilih. Jidatnya saja nempel sah, atau hidungnya saja nempel, berarti jidatnya ngawang ya. Kalau hidungnya Petruk kan panjang ya, maka hidungnya saja nempel, ini sudah sah. Ini Abu Hanifah. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang inti itu jabhah, adapun anfun itu hanya kamal, kesempurnaan. Nah, kita pakai pendapat yang pertama, jabhah dan anfun semuanya harus nempel ke tanah dua-duanya. Kemudian tidak hanya nempel saja, tapi harus ditekankan, sehingga para ulama mengatakan kalau ada kapas di bawah jidat kita tidak kempes, maka berarti belum sah sujudnya, karena dia belum nempel ke tanah, karena kapasnya masih utuh, yang semestinya dia kempes dengan sebab tertekan oleh jidat kita. Apa Ustaz? Apanya? Qadamain. Apakah qadamain ini rapat atau renggang? Silahkan dipilih. Kalau saya memilih yang renggang, karena hadis yang merapatkan telapak kaki pada saat sujud ini didhaifkan oleh mayoritas para ulama, meskipun disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam diktat salat Ustaz Mudzakir juga mengatakan boleh, ya boleh saja, boleh merapatkan. Artinya fikih yang beliau pakai tidak rapat, tapi boleh merapatkan. Adapun nakfita, menahan, ini maksudnya menahan di tengah-tengah salat ya. Adapun menahannya sebelum salat enggak apa-apa. Jadi misalnya sebelum salat baju sudah kita tahan begini, sudah dilinting kan berarti ditahan. Nah, maka tidak ada masalah.
Tapi kalau di tengah-tengah sholat sebelum sujud ditahan supaya tidak kotor, nah itu yang dilarang. Maka yang sudah lintingan sebelum sholat tidak wajib untuk dibuka lintingannya, menurut pendapat yang lebih rajih insyaallah taala, pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Babul mukthi baina sajdatain, bab tinggal di antara dua sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud. 465 wa an Anas radhiyallahu anhu qala inni la alu, saya tidak henti-hentinya, usolli bikum, atau di bawah itu la alu la uqassir, ya tidak mengurangi, usolli bikum kama raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak henti-hentinya saya salat seperti persis salatnya Nabi. Nah, salah satu cara salat Nabi adalah duduk di antara dua sujudnya itu dengan agak lama sebagaimana i'tidal tadi. Maka dia meskipun rukun qasir, rukun yang pendek, tetapi boleh dilamakan. Menyelisih hal ini mazhab Syafi'i yang mengatakan rukun pendek tidak boleh dilamakan, kalau dilamakan salatnya batal. Nah, rukun pendek ada dua, i'tidal sama duduk di antara dua sujud. Babun la yaftarishu dhira'aihi fi sujud, bab tidak menghamparkan hastanya pada sujud, yaitu tidak dihamparkan ke tanah. 466 wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud, luruslah pada saat sujud, wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Yang dimaksud lurus pada sujud adalah sujud sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badannya agak naik, tidak nempel pada hasta, tidak nempel pada paha, berarti pahanya lurus, kemudian tangan direnggangkan, siku direnggangkan, kemudian paha diluruskan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud i'tadilu fis sujud. Demikian dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Bab man istawa qa'idan fi witrin min salatihi thumma nahad, bab orang yang lurus duduk pada rakaat ganjil dari salatnya kemudian baru bangkit. Ini yang disebut sebagai duduk istirahat. Hadis 467 wa an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatih lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Hadis ini dalil bagi mazhab Syafi'i bahwasanya setelah kita duduk pada rakaat yang ganjil, maka sebelum menuju ke rakaat yang genap hendaklah duduk istirahat. Setelah sujud yang kedua dari rakaat yang ganjil untuk menuju rakaat yang genap hendaklah duduk istirahat. Adapun masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak disunnahkan duduk istirahat ini karena yang meriwayatkan duduk istirahat ini hanyalah Malik bin Huwairits di antara sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mayoritas sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan sifat salat Nabi, tidak ada yang meriwayatkan duduk istirahat ini. Berarti duduk istirahat ini tidak senantiasa dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau lakukan di akhir-akhir hayat beliau ketika sudah baduntu, sudah gemuk badan beliau sehingga berat, maka sebelum bangkit beliau istirahat dulu. Dan itulah yang dipilih oleh guru kami Ustadz Mu'in hafizahullah ta'ala, maka dari sujud langsung bangkit tanpa duduk istirahat. Tapi yang dipilih oleh Syekhuna Ustadz Mudzakir hafizahullah dan murid-murid beliau adalah memakai duduk istirahat. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ada, tafadhal. Kalau masuk jannah paling akhir, zahirnya ya jannah paling rendah. Bagaimana mungkin paling akhir tapi paling atas?
zahirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jahannami. Ya bisa jadi bertingkat-tingkat. Karena jannah itu kan 100 tingkatan. Setiap tingkatannya masih ada tingkatan-tingkatan lagi. Maka kata Ibnul Qayyim, kalau orang sudah masuk jannah disuruh membaca ayat. Ayat yang terakhir dia baca, maka dia naik terus. Itu maksudnya setiap tingkatannya. Jadi misalnya ini ada hafidh Quran, tingkatannya paling bawah. Nah, setelah dia masuk tingkatan paling bawah dari 100 tadi, kemudian di situ dia disuruh membaca Quran. Kamu baca punya Quran? Punya. Kamu baca. Naik sampai ayat terakhir yang dia baca. Ini di tingkatan ini ya. Jadi bukan ke 100 tadi, karena ayatnya kan ada berapa itu? 6.666. Sementara derajatnya jannah hanya ada 100 tadi. Maka kata Ibnul Qayyim itu maksudnya setiap masuk derajat dari 100 dia bisa nambah derajat-derajat yang terbagi di situ. Bisa jadi jahannamiyun derajatnya paling bawah, tapi ada tingkatan-tingkatan tadi. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan kitanya meskipun amal kita ya segini-segini tapi derajat paling atas. Amin ya rabbal alamin. Ya, rahmat Allah sangat besar. Maka kita harapkan, Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Ada lagi? Nah. Tidak sempurna sujudnya apa tadi yang harus menempel 7 anggota sujud itu ketika tidak menempel pada tanah dari awal sujud sampai akhir sujud, maka rakaat tersebut tidak sah. Jadi misalnya Allahu Akbar sujud, kakinya langsung ngawang dari awal sujud sampai akhir sujud. Nah ini sujudnya tidak sah. Tapi seandainya di awal sujud sudah menempel, habis itu ngawang, seperti sebagian orang ada begitu kan, nah, maka itu masih sah salatnya meskipun kurang. Nabi mengatakan asraqun nas, orang yang paling mencuri salat, orang yang paling jelek mencurinya. Dalam riwayat yang lain aswa'un nasi sariqah. Nah. Rakaatnya tadi tidak sah. Ya, yang dia tidak nempel tadi. Adapun rakaat berikutnya ketika dia sujud menempel, maka itu sah. Berarti yang diulangi yang tidak sah saja. Apa? Masalah itu saya nggak ngerti. Masalah khilaf ini susah ini. Harus membaca banyak kitab itu. Sementara bacaan kita terbatas sekali. Tidak nempel. Apanya? Nempel toh. Oh, kalau nggak nekuk beda lagi. Nempel itu sudah sah. Adapun nekuk itu kesempurnaan. Sehingga ketika tidak nekuk ya masih sah. Yang tidak sah kalau tidak menempel tadi. Karena kan asjuda, saya sujud maksudnya nempel ke tanah. Umirtu an asjuda tadi maksudnya nempel ke tanah. Monggo Ustaz. Kalau yang di hadis ini tadi, atharus sujud maksudnya adalah daratu wujuhihim. Karena al hadis yafasiru ba'dahu ba'dhan. Adapun yang dalam ayat Al-Qur'an simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nah itu lain lagi. Di situ para ulama tafsir banyak menafsirkan tawadhu, kemudian sinar yang terlihat pada orang yang salat berbeda dengan orang yang tidak pernah salat, wajahnya dilihat itu berbeda. Nah, ada yang mengartikan begitu. Ada yang mengartikan tawadhu hasil dari salatnya, dia tidak sombong, nah, seperti itu. Maka atharus sujud yang di sini tidak sama dengan atharus sujud yang dalam ayat Quran. Karena ini bicara tentang kondisi tubuh manusia, tidak membicarakan yang lain. Tapi kalau yang itu bicara tentang sima. Sima itu tanda. Nah, tanda itu kan tidak harus pada tubuh kan. Kalau pada tubuh berarti ya jidat hitam kita.
Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tafsiran para ulama, tidak pada hitam, jidat hitam. Iya, ada simanya. Meskipun sima kita berbeda-beda. Ada yang tawaduknya dahsyat, ada yang biasa-biasa. Nah, itu karena mungkin efek dari khusyuk salatnya dan tidaknya. Lebih banyak khusyuknya, lebih banyak simanya. Wallahu a'lam. Ada, tetap berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah salat, ya kan? Tapi saya yakin beda ya antara orang yang salatnya kita melihat Masya Allah dengan orang yang salatnya 7 menit 23 rakaat. Ya, kita melihat sima wajahnya aja udah berbeda. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Batal masalah rakaatnya tapi sholatnya masih sah. Iya. Itu misalnya kalau ada orang lupa baca Al-Fatihah, berarti apakah rakaatnya itu yang itu tidak sah? Iya, rakaatnya itu saja. Tidak dihitung gitu. Iya. Jadi misalnya saya tidak baca Fatihah rakaat pertama. Terus rakaat kedua saya ingat, ya Allah tadi ngelamun nggak baca Fatihah. Nah, itu bukan salatnya batal, tapi rakaatnya tadi batal. Sehingga dia harus mengganti rakaat yang berikutnya lagi. Wallahu a'lam. Sama dengan orang yang sujudnya 1 kali ya. Sujud 1 kali kemudian salam, diingatkan, loh sujudnya baru 1 kali. Nah, itu bukan salatnya batal semua, tapi nambah 1 kali rakaat, 1 rakaat. Monggo. Itu tidak tumakninah. Iya, semuanya dari awal sampai akhir enggak tumakninah. Jadi salatnya itu tadi 7 menit 23 rakaat. Nah, maka kalau Nabi ada waktu itu di Jawa Timur, shollu fa innakum lam tusollu. Seandainya beliau ada. Tapi saya harus jujur bahwa mazhab Hanafi mengatakan tumakninah tidak wajib. Tumakninah apa? Tidak wajib. Alasannya apa mazhab Hanafi tumakninah tidak wajib? Alasan mereka hadis musik salatahu. Padahal hadis tersebut inti kesalahannya adalah tidak tumakninah. Nah, aneh sekali memang ya. Jadi sebagian pendapat ulama agak aneh begitu. Bismillah. Fadhal. Yang jika tanggal 9 di sini dengan 9 di Arab. Beda gitu. Itu penetapan Arafahnya ini di sana atau sini? Definisi hari Arafah menurut para ulama adalah yaumut tasi' min Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti ya kita hari Arafahnya tanggal 9 sesuai negara kita. Jadi hari Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Seandainya Allah berkehendak tidak ada wukuf di Arafah, karena Covid atau karena apa, tetap disunahkan puasa tanggal 9. Karena tanggal 9 adalah hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena biasanya terjadi Arafah pada tanggal 9 tersebut. Tentu saja tanggal 9 di sana ya. Nah, maka 9 di sini ya sesuai kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Tampaknya sudah habis waktunya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.